Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilia Sukmawati dari kelas 11 AKL 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi KD 3.10 tentang kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Periode sejarah Islam. Periode klasik tahun 650 sampai dengan 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase ekspansi integrasi tahun 650 sampai dengan tahun 1000. Fase disintegrasi tahun 1000 sampai dengan tahun 1800. 2. Periode pertengahan tahun 1250 sampai dengan 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Fase munculnya ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai dengan tahun 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi dan zaman kemunduran tahun 1700 sampai dengan 1800. 3. Periode modern tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Selanjutnya, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah. Pada masa ini, Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada saat ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Konsistensi dan istiqamah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya, faktor eksternal antara lain seperti berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk dalam melalui berbagai macam terjemah dan banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha menerjemahkan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan untuk terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik disebut. Antara lain seperti berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat
Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. 2. Melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan beristihajat, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculnya ulama tauhid atau kalam, tafsir, hadis, ulama bidang sains atau ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. 1. Ibnu Rushd pada tahun 520 sampai dengan 595 Hijriah. 2. Al-Ghazali 450 sampai dengan 505. Al-Kindi 805 sampai dengan 873 Masehi. Ibnu Sina 980 sampai dengan 1037 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.